Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Rasuli Muhammadin alaihi salamuna ya Rasulullah minal budi wasalna ya Rasulullah nabi ghairika maqsadna haudan wa qawsama sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Sebenarnya ini beban besar, ya. Saya dari daerah Ternate bisa ceramah di kota Manado. Yang kita lihat di sini banyak sekali para duat, para ulama, para habaib. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dan juga perintah dari guru-guru kami yang hadir di sini, saya sedikit menyampaikan bukan nasihat, tapi sedikit pengetahuan yang saya tahu untuk bisa menambah pengetahuan khususnya bagi diri saya sendiri. Tadi saya sempat ngobrol dengan Habib Abdullah bahwa acara Arba'in ini kurang lebih 4 tahun ya, sudah berjalan. Dan saya rencana insya Allah tahun depan juga ingin mengadakan Maulid Arba'in di Ternate. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan semua. Ini kalau disebut hari H. Hari H ini artinya happening, kalau bahasa Inggris, yang terjadi.
Sebagian mengatakan hari Aha itu adalah hari haflah dari bahasa Arab. Jadi seringkali mengatakan ini hari hanya kapan nih? Itu artinya adalah hari haflah, hari perayaan. Diambil dari bahasa Arab. Dan Arba'in yang artinya adalah Maulid Arba'in diadakan kurang lebih selama 40 hari. Sepengetahuan saya pertama kali diadakan di Palembang tahun 1995. Kemudian tersebar di beberapa kota yang ada di Indonesia. Ada juga istilah Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau menyatakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bentuknya kita merayakan hari kelahirannya. Kalau hanya arba'in sebenarnya itu kalau untuk kita mensyukuri nikmat dihadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, itu tidak cukup. Jangankan arba'in, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan kullahinin walau anna amilna kullahinin li ahmada maulida qad kana wajib. Kalau setiap waktu diadakan maulid maka jadi wajib dan belum bisa mencapai hakikat syukur atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Ada juga istilah arba'in kami baca di dalam Manaqib Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya, kami tidak berbicara mazhab di sini, berbicara sirah atau tarikh. Pasca dibantainya Ahlul Bait, orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi bukan baru. Sudah ada sejak zamannya Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak heran, tidak kaget kita. Kita di Ternate mengalami konflik. Pernah ikut perang, pernah ikut jihad. Tidak enak perang itu. Permusuhan, kebencian kepada Ahlul Bait bukan hal yang baru dalam sejarah Islam. Sudah ada sejak zamannya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui ada peristiwa Karbala di situ. Dibantai Ahlul Bait. Tersisa dari turunan Imam Husain hanya satu orang, laki-laki, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tersisa daripada keturunan Imam Hasan yang ikut di Karbala Muhammad Al-Muthalla. Selebihnya dari turunan Imam Husain terbunuh. Pasca dibantainya Ahlul Bait, Imam Husain diasingkan sampai ke kota Madinah. 40 hari berikutnya beliau ziarah ke Karbala. Maka disebut dengan arba'in, 40. Ada ilmuwan Jerman namanya Annemarie Schimmel, seorang profesor doktor di Jerman. Ada buku bahasa Inggris beliau berjudul The Mystery of Numbers, misteri angka-angka. Di situ dijelaskan keistimewaan angka 40 dari sudut pandang seluruh agama. Jadi angka 40 itu angka yang sakral, angka yang memiliki sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salah satu tokoh ulama besar membuat riset dan observasi di dalam Al-Quranul Karim. Namanya Muhammad Fuad Abdul Baq. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quranil Karim, beliau menghitung berapa kali Allah sebutkan kata 40, angka 40 di dalam Al-Quran. Disimpulkan Allah sebutkan sebanyak 4 kali. 40 disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di 4 surat yang berbeda. Pertama disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 51. Yang kedua disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 26. Dan yang ketiga disebutkan di surat Al-A'raf ayat 142. Dan yang keempat disebut di surat Al-Ahqaf
ayat 15. Dua di antaranya angka 40 bercerita tentang Nabi Musa. Di surat Al-Baqarah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kami janjikan kepada Nabi Musa selama 40 malam. Kemudian mereka Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan mereka. Sungguh kalian adalah orang-orang yang zalim. Kalian di sini adalah Bani Israel. Karena ceritanya Nabi Musa. Ini angka 40 pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Ada kata yang berbeda di sini. Disebut arba'ina lailatan, tapi tidak disebut arba'ina laila. As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus yang kurang lebih ada 22 jilid mengatakan jika di dalam Al-Quran menyebutkan kata lailah ditambah ta marbuto di belakang, artinya malam tersebut memiliki satu peristiwa yang sangat istimewa. Karena di malam itu Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa, maka disebut dengan arba'ina lailatan. Tapi jika disebut laila, maka malam tersebut tidak ada peristiwa yang istimewa, tapi hanya menerangkan waktu. Sebagaimana di dalam mukaddimah surat Al-Isra atau surat Bani Israel, dia memiliki dua nama, surat Al-Isra dan surat Bani Israel. Ketika Allah Ta'ala menceritakan peristiwa Al-Isra, di situ menggunakan kata laila, bukan lailatan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Disebut laila untuk menjelaskan waktu, karena peristiwanya sudah dijelaskan oleh Allah, peristiwa Isra. Tidak perlu disampaikan lewat kata malam lagi, atau zorfuz zaman, atau adverb of time. Tidak perlu disebutkan lagi. Tapi yang dimaksud laila di situ adalah ay ba'dhan minal lail, bahwa peristiwa ini Al-Isra itu adalah peristiwa yang terjadi dengan waktu malam yang sangat singkat. Sehingga digambarkan di dalam Maulid Ad-Dibai, thumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Kasur masih hangat, Nabi sudah kembali. Setelah Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan Nabi kembali lagi ke kota Makkah, kasur Nabi masih hangat. Artinya begitu singkat dan begitu cepat waktu perjalanan tersebut. Nah, ini perbedaan kata laila dan lailah. Surat kedua yang menyebut kata 40 yaitu di surat Al-Maidah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menceritakan kata 40 disebut dengan arba'ina sanatan, setelahnya 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Menceritakan Bani Israel lagi. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada Bani Israel menetap di satu kota. Dalam tafsir Mahmud Yunus, kalau di pesantren biasa tahu tuh ada namanya Kamus Mahmud Yunus. Di situ ditafsirkan dalam tafsir beliau, yang dimaksudkan kota di situ adalah Baldatu Kan'an, negeri Kan'an, atau disederhanakan oleh beliau Palestina. Palestina itu pernah diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan sebagian ulama mengatakan senantiasa berlangsung kepada Bani Israel yang memiliki faham Zionis di zaman kita. Zionis itu membuat satu negara di atas negara orang lain, disebut dengan Zionis. Ternyata Nabi Musa pun di masa beliau Allah sudah haramkan arba'ina sana, 40 tahun bagi mereka untuk tidak bisa menetap
di tanah Palestina. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Mereka bingung mau pergi kemana di bumi ini. Maka jangan kamu bersedih terhadap kaum yang fasik. Di sini Allah informasikan ciri-ciri kaum Zionis ini disebut dengan fasik, al-khuruj anin tariqil haq. Mereka itu orang yang keluar dari jalan kebenaran. Yang ketiga, kata 40 yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 142 menceritakan Nabi Musa juga. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Yang artinya 40 malam. Allah sempurnakan malam tersebut kepada Nabi Musa. Dan yang keempat yang Allah sebutkan kata 40 di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha 40 sanatan hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan. Di sini disebutkan 40 umur daripada orang yang dikatakan sudah dewasa. Ada satu hadis mungkin para asatidz mereka semua hafal ya. Bahkan kita kaum muslimin orang-orang awam ini juga sering menghafal hadis ini. Di mana riwayat ini dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah wafat 261 Hijriah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang laki-laki berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, "Ummuka." Ibumu. Kemudian ditanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah setelah itu?" Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? "Ummuka." Yang 3 kali diulang-ulang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu nahwu disebut dengan taukid lafzi. Diulang-ulang lafadznya disebut taukid lafzi. Penegasan dari Rasul, itsbat. Ada satu metode disebut dengan tafsir hadis dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran justru menafsirkan isi hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang disebut tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya. Kita kenal ada kitab masyhur namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati wa Suwar, karya Imam Al-Biqai atau Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Adwaul Bayan. Itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu hal yang biasa, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Atau hadis ditafsirkan dengan hadis. Tapi hadis ini tentang ibu, luar biasanya hadis ditafsirkan lewat Al-Quran. Di situ Nabi mengulang 3 kali kata muhadditsun, seperti Al-Imam Al-Qastalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nabi mengulang-ulang 3 kali, ibumu yang wajib kau berbuat baik, ibumu yang wajib kau berbuat baik, ibumu yang wajib kau berbuat baik, kemudian ayahmu, karena ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh seorang ayah, hanya dimiliki oleh seorang ibu. 3 hal ini seorang ayah tidak memilikinya, seorang laki-laki tidak memilikinya. Makanya Nabi mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Yang pertama, sebagaimana disebut di dalam ayat tersebut, yaitu seorang wanita atau seorang ibu, hamalathu ummuhu. Dia mengandung anak. Belum pernah saya dapat berita ada laki-laki hamil. Maka itu tafsiran pertama. Hadis Nabi ditafsirkan lewat firman, lewat Al-Quran. Yang kedua, kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki, yaitu wada'athu, melahirkan. Tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu kelebihan wanita. Dan yang keempat adalah menyusui, wa fisaluhu fil amain, menyusui selama 2 tahun. Kalau di ayat ini 30 bulan, 30 syahra. Ini tafsirannya Sayyidina Ali paling bagus menafsirkan kata 30 syahra.
Nah ini 40, angka 40, angka sakral yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali di 4 surat. Surat Al-Baqarah ayat 51, surat Al-Ma'idah ayat 26, surat Al-A'raf ayat 142, dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam hadis juga sangat banyak keistimewaan angka 40. Yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au unzila alaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah. Dilantik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul atau diturunkan Al-Qur'an kepadanya di saat usia 40 tahun. Ini 40 tahun, angka yang memang matang secara spiritual. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tadbihul Muqtarrin yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, menyatakan para aslafun sholihin terdahulu kalau sudah menginjak usia 40 tahun, kasur digulung, sajadah dibentangkan, waktu malam begadang dihabiskan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu angka yang sakral jika berkaitan dengan usia 40, kematangan secara spiritual. Bahkan dijadikan undang-undang tuh. Calon presiden dan wakil presiden itu usia minimalnya harus 40. Karena itu usia yang matang. Usia yang dia sudah bisa memutuskan satu keputusan dengan nalar dan logika yang tepat. Nabi dilantik menjadi Rasul juga usia 40 tahun. Itu rahasia angka 40 tahun yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, keistimewaan angka 40 yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Dimyat dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, di mana Rasul memberikan satu sabdanya, walaupun hadis ini dikatakan dhaif tapi yuqawwi ba'dhum ba'dha, saling menguatkan dengan hadis yang lain karena riwayat ini banyak, yaitu siapa yang menghafal 40 hadis, man hafiza ala ummati 40 haditha min amri diniha ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati faqiha au fi jumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa yang menghafal 40 hadis. Nah ini harusnya umat Islam minimal dalam kepalanya ada 40 hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mendapatkan fadilah yang sangat besar. Di yaumil qiyamah Allah bangkitkan dia menjadi seorang ahli fikih. Kata guru dari guru kami, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair, dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf Bukit Duri, guru dari guru kami, mengatakan kita kalau sudah pasang niat ingin menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, sudah berusaha dan sudah niat, tapi di tengah jalan memang tidak sesuai kenyataan, tidak berhasil, mungkin hafal lupa sampai kita meninggal dunia, maka nanti Allah mengirimkan seorang guru di dalam kuburannya yang mengajarkan dia ilmu agama dan membuat dia bisa menghafal hadis Nabi Muhammad SAW dan menghafal Al-Quranul Karim 30 juz. Dibangkitkan di hari kiamat, dia bertitel sebagai faqihah, alimah, abidah, zahidah, hamalatul Quran. Jadi orang alim, ahli fikih, penghafal Al-Quran, ahli ibadah, orang yang zuhud, dan sifat-sifat mulia lainnya. Maka pasang niat untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan di kepala lebih banyak lirik-lirik lagu atau TikTok ya, dan lain sebagainya. Namun hadis Nabi harus ada di kepala kita minimal 40 sehingga kita mendapatkan fadilah yang sangat besar yang dimana dijanjikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan di hari kiamat dia menjadi seorang ahli fikih atau menjadi seorang ulama. Ini keistimewaan hadis arba'in, hadis 40. Maka ulama berlomba-lomba mengarang kitab tentang hadis arba'in ya, mulai dari zamannya Abdullah bin Mubarak yang lahir tahun
118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, menulis kitab Arba'in. Ada juga Syekh At-Tusi juga menulis kitab Arba'in tentang hadis Rasul. Ada juga As-Sulami, Al-Imam Al-Azri, dan juga yang terkenal ya Imam Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau Al-Imam Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, menulis kitab juga Arba'in. Dan yang ulama mutaakhir, guru dari guru kami, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari, menulis kitab Al-Arba'in Al-Ghomariyah, kumpulan hadis tentang syukur. Dan yang paling akhir juga ada Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Nah, saya diperintahkan oleh salah satu guru menta'lik, minta izin kepada Syekh Al-Ato Al-Iskandaria di Mesir, diizinkan oleh murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian menta'lik, memberikan sedikit keterangan kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah, dicetak oleh Unhair ya, Universitas Ternate Unhair. Dan saya mendapatkan ada keistimewaan dalam hadis ini, yaitu rawi-rawinya, para ruwat yang meriwayatkan hadis itu kebanyakan ulama-ulama Indonesia. Kiai Sahal misalnya, Kiai Hashim Asy'ari dan seterusnya, itu diriwayatkan lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Dan Syekh Yasin sendiri adalah orang Padang yang lahir di kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi ulama besar, disebut Musnid ad-Dunya, orang yang menghafal hadis dengan sanad yang terkenal di dunia dan memiliki periwayatan sanad hadis terbanyak di dunia di zamannya, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian hadis juga yang menceritakan angka 40, yaitu orang yang sholat 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbir pertama, maka Nabi katakan dia terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit kemunafikan. Man shalla lillah arba'ina yawma fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat selama 40 hari secara berjamaah karena Allah dan dia mendapati takbir pertama imam, maka Allah mewajibkan baginya atau Allah mencatat baginya terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit munafik atau nifak. Orangnya disebut dengan munafik. 40 hari. Ada satu riwayat menyatakan Sa'id ibni Musayyib, salah satu tabi'in yang masyhur, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Tabi'in ini bernama Sa'id ibni Musayyib, sholat 40 tahun di Masjid Nabawi, tidak pernah ketinggalan takbir pertama imam dan selalu sholat berjamaah selama 40 tahun. Sampai-sampai diceritakan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, pernah terjadi satu bencana alam, cuaca sangat ekstrim di kota Madinah, sehingga seluruh warga yang ada di Madinah mereka sholat di dalam rumah karena cuaca begitu ekstrim di luar. Tapi yang tetap istiqomah sholat di Masjid Nabawi adalah Sa'id ibni Musayyib. Masalahnya muadzin tidak ada karena cuaca begitu ekstrim. Karena beliau istiqomah di dalam ibadah, di dalam sholat 40 tahun, tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah telat takbir pertama imam. Beliau datang ke pusaran kuburan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan ya, dengan telinga diletakkan di atas pusaran kuburan Rasul. Ketika terdengar azan di dalam kuburan Nabi, maka itulah waktu sholat. Dan itu terjadi sholat 5 waktu. Azannya lewat mendengar di dalam kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buah dari istiqomah. Ya, al-istiqomah khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kita beragama tidak perlu yang aneh-aneh. Ngikut orang, kalau bisa terbang baru ngikut. Kalau gurunya gak bisa terbang, gurunya gak bisa tembus dinding, gurunya gak bisa kasyaf, dianggap oh belum hebat itu. Agama hebatnya bukan di situ. Dajjal muncul lebih hebat dari itu.
Lebih hebat dari itu. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Bahkan dikatakan oleh Syekh Mahfud Termasi dalam kitab Inayatul Muftaqir bima yata'allaq bi Sayyidina Khidir, kitab yang membahas tentang Nabi Khidir, itu menyatakan Nabi Khidir bahkan terbunuh oleh Dajjal. Kita percaya ya, apalagi para habaib punya aslaf itu punya yakin bahwa Nabi Khidir masih ada sampai saat ini. Memang Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sudah wafat. Itu perbedaan pendapat ulama. Tapi ulama-ulama yang mencapai level sebagai muhaddithun wal asfiya, ahli hadis tapi sufi juga, mereka percaya Nabi Khidir masih ada sampai saat ini. Nah, Nabi Khidir itu wafat di tangan Dajjal, kata Syekh Mahfud Termasi. Hebat. Maka lihatlah guru, jangan lihat dari itu. Itu dukun juga bisa. Penyihir juga bisa melakukan hal-hal yang aneh. Tapi lihat guru kalian dari apa? Istiqomahnya dalam ibadah dan akhlaknya yang mulia. Itu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafif. Ulama panutan kita, para habaib di zaman ini. Atau ada Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mereka itu dari sejak muda sibuknya dengan ilmu. Tidak punya khayal-khayal, ya, ilmu khayal. Makanya saya menghimbau juga kalau ada mimpi jangan langsung cerita di medsos. Jadi fitnah. Keramat-keramat yang host itu jangan dipublikasikan. Misalnya gak sholat Jumat. Ada wali gak sholat Jumat tapi sholatnya di dalam kamar. Tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Kita tidak mengingkari adanya keramat. Itu hal yang wajib kita imani. Siapa yang tidak percaya keramat para wali, irtadda an dini. Dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mengingkari isi Al-Quran. Al-Quran menceritakan keramat para aulia. Ada Sayyidah Maryam diceritakan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Faqala ya Maryam anna laki hadha. Anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ada makanan di mihrabnya, padahal mihrabnya terkunci dari luar. Yang bawa makanan Nabi Zakaria, fir riwayah orang namanya Zakaria bukan Nabi. Ada khilaf. Masuk ke dalam mihrab sudah ada makanan. Itu keramat. Ada Ashabul Kahfi juga tidur ratusan tahun, itu keramat. Ada juga sepupunya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhayah, yang memindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Baitul Maqdis di Palestina dipindahkan dari Syam, dari Yaman dipindahkan ke Baitul Maqdis singgasana tersebut. Oleh siapa? Asif bin Barkhayah. Beliau bukan nabi tapi seorang wali. Itu keramat namanya. Bahkan kitabnya Asif masih ada sampai sekarang. Diklaim sebagai kitab tertua di dunia. Karena dikarang di zaman Nabi Sulaiman. Tapi isinya sihir. Punya saya ada, Bib. Ya. Tapi gak mau saya baca, takut nanti ahli profesi. Ya. Takut ahli profesi. Nah, kitab-kitab semacam ini menunjukkan bahwa kita jangan cari hal-hal yang aneh-aneh dalam beragama. Keramat itu ada, gak boleh kita ingkari. Tapi di zaman kita yang penuh fitnah ini harus hati-hati menyampaikan ilmu tersebut. Ada porsinya, ada orangnya, ada tempatnya. Kalau di YouTube ini yang nonton ada yang mau begitu, ada yang tukang benci Ahlul Bait, benci habaib, ada tukang fitnah, ada orang yang lebih utamakan logika dan seterusnya. Maka kita harus tempatkan pada porsinya itu. Jadi sekali lagi bukan saya mengingkari keramat, saya percaya keramat para aulia, percaya sekali, karena itu bagian dari keimanan terhadap Al-Quranul Karim. Nah, ini angka 40 yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ada satu riwayat hadis disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi bayani al-uhud al-Muhammadiyah. Nabi bersabda, man akhlasa lillah arba'ina sobaha nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Siapa yang melakukan amal ibadah ikhlas selama 40 hari berturut-turut,
maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya di dalam hatinya, dan Allah akan keluarkan hikmah lewat lisannya yang bersumber dari hatinya. Ikhlas ini berat sekali. Ya, ada penyakit namanya makam puji, kalau orang Ternate bilang. Itu Nabi kiaskan penyakit pamer itu sangat sulit untuk dihindari, hingga Nabi umpamakan seperti langkah semut. Semut itu langkahnya gak bisa dilihat juga semutnya, apalagi mendengar. Akhfa min dabibin naml, kata Rasul, lebih halus dari langkah semut. Tapi siapa yang sudah berusaha, kita ini bukan anbiya, hati suci bersih, bohong tuh. Apalagi yang punya majlis rame itu, ya. Sifat iri hati itu ada. Yang sana sudah rame majlisnya, mulai dia hati gak nyaman. Jujur dah, saya juga termasuk begitu. Imam Ghazali mengatakan, selain anbiya, selain Rasul, hatinya punya potensi penyakit hati. Makanya diwajibkan belajar tasawuf akhlaki. Kalau memang hatinya sudah bersih dari awal, gak perlu kau belajar. Tapi orang baik bukan berarti orang yang hatinya suci tanpa ada bisikan-bisikan jahat dalam hati. Gak, bukan. Orang baik tetap ada bisikan itu. Tapi bedanya orang baik, dia melawan itu. Ini tidak baik ini. Ini tidak benar. Wajib saya hilangkan penyakit hati ini. Itu orang baik. Tapi bukan tanpa bisikan. Walaupun beberapa para aulia ada yang mencapai level itu. Sudah gak ada bisikan sama sekali. Ada. Saya teringat ada kisah Al-Habib Muhammad Al-Haddad, ya. Gurunya Habib Umar dan mertua sekaligus. Itu kalau mengajar kitab Ihya Ulumuddin terkait bab amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Kalau masuk ke bab penyakit hati, dibahas iri hati, beliau tanya ke muridnya, iri hati itu kayak bagaimana ya? Kalian tahu gak iri hati itu bagaimana? Sombong itu bagaimana ya? Ria itu bagaimana? Jadi tidak pernah merasakan iri hati dan ria dan sombong, sehingga beliau bertanya ke murid-muridnya, rasa iri hati itu bagaimana? Rasa sombong itu bagaimana? Nah, ini sudah golbun sofi. Kalau sudah seperti ini malaikat cinta sama dia. Kalau sudah seperti ini alam semesta cinta sama dia. Kalau sudah seperti ini Allah cinta kepada dia. Kalau sudah seperti ini Nabi Muhammad SAW akan mencintai dia. Inilah esensi beragama yang sesungguhnya. Tazkiyatun nufus, tazkiyatul qulub. Makanya ada satu resep obat cara menghilangkan penyakit hati, itu ada diajarkan oleh para ulama, seperti Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kalau lihat ada orang dapat nikmat, kita doakan tambah sukses lagi. Lihat orang kaya, doakan tambah kaya lagi. Berusaha untuk senang. Lama-lama dia akan menghilangkan penyakit hati kita. Bahkan ada ulama mengatakan mahalul qiyam di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan dianggap remeh hal itu. Itu diadakan oleh para ulama lewat bisyarah wa isyarah. Tidak diada-adakan, inovasi sendiri tidak. Salah satu hikmah mahalul qiyam adalah orang yang sering membaca maulid Nabi dan selalu berdiri memuliakan Nabi Muhammad di saat mahalul qiyam, itu adalah salah satu obat yang bisa menghancurkan seluruh penyakit hati dan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kegiatan dirutinkan, insyaallah Allah taala sucikan hati kita, sucikan akal kita, wafatkan kita husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiat. Terakhir saya tutup, ada hadis palsu juga berbicara angka 40. Ini hadis kalau saya baca selalu saya tertawa. Kok bisa ada hadis model begini? Hati-hati bagi orang yang sering mengatakan ini hadis Nabi, ternyata bukan hadis Nabi. Disebut hadis maudhu, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u, hadis palsu. Ini khususnya para dai termasuk saya. Kita kalau berceramah harus seleksi dulu. Ini hadis tidak, khawatir ternyata kita mengatakan qala Rasulullah SAW, ternyata bukan dari ini. Sekalipun itu baik. Hadis palsu yang paling banyak berkaitan dengan masalah Al-Quran. Fadilah surat ini, fadilah surat ini. Ternyata ini diceritakan oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi.
Ditanya kepada beliau, kenapa kau palsukan hadis Nabi terkait perkara keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran? Dia mengatakan, saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi Muhammad. Artinya niatnya baik. Di zaman itu orang sibuk dengan ilmu falsafah, sibuk dengan ilmu mantik, sibuk dengan ilmu lughat, dan jarang sekali mereka sibuk dengan Al-Quranul Karim. Maka saya sengaja membuat hadis-hadis palsu berkaitan dengan keistimewaan surat-surat di dalam Al-Quran, agar umat ini kembali membaca Al-Quran. Jadi prioritas utama adalah membaca Al-Quran. Tapi divonis oleh para muhadditsun, perbuatan itu tetap salah karena mengataskan nama Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hadis tersebut. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia sudah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Nah, ini ada hadis palsu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Sekalipun ya, saya katakan tidak semua di dalam kitab itu hadis palsu. Ternyata Imam Zahabi mengatakan ada hadis yang hasan juga. Namun beliau kutip di situ salah satu hadis palsu berkaitan angka 40, di mana dinisbatkan bahwa Rasul bersabda, man akala ruz arba'ina sobaha kharaja min qalbihi yanabiul hikmah. Siapa yang makan nasi 40 pagi, maka akan keluar hikmah dari lisannya yang bersumber dalam hatinya. Dicek oleh para muhadditsun, siapa yang riwayat, apakah Nabi riwayatkan hadis model begini? Dicari tahu, ternyata yang memalsukan penjual beras. Penjual beras kalah saingan dengan penjual jinten hitam. Jinten hitam laku, membawa nama Nabi. Ada hadis, al-habbatu sauda shifa'un min kulli da' illa haram. Jinten hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali tua atau kematian, fir riwayah. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Dicari tahu kenapa ada hadis ini, ternyata penjual beras kalah saingan dengan penjual jinten hitam. Penjual jinten hitam laku karena bawa hadis Nabi Muhammad, maka dia adakan hadis palsu, makan beras. Penjual terong iri hati juga, yang beras sudah laku ada hadisnya. Yang jinten hitam laku ada hadisnya. Yang beras walaupun hadis palsu laku karena dibawa nama Nabi. Ini dosa ini. Maka yang jual fofoki, kalau orang Ternate bilang fofoki atau foki-foki, iya, ini salah huruf, bahaya ini. Dibuat hadis palsu, bazinzan shifa'un min kulli da' illa haram. Fofoki adalah obat dari segala penyakit kecuali tua atau kematian. Diteliti oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, oleh Imam Al-Qastalani, bahkan Imam Subki juga meneliti riwayat ini. Ditemukan ternyata yang memalsukan penjual fofoki. Nah, orang yang mengadakan hadis palsu semacam ini dapat ancaman Nabi sebagai orang yang mendustakan Nabi Muhammad atas nama Nabi. Dia sudah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga zaman sekarang, mudah mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ini bukan hadis Nabi. Kadang-kadang nggak bisa bedakan mana dhaif, mana maudhu. Dhaif itu hadis Nabi, hati-hati. Dia hadis Nabi yang harus dimuliakan, dihormati, terlepas dari syarat-syarat. Nggak bisa diterapkan dalam masalah akidah, tidak bisa diterapkan dalam masalah hukum halal haram, tidak bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan usul. Nggak bisa hadis dhaif. Tapi ulama hadis Imam Nawawi mengatakan bahwa bisa diamalkan dalam fadilah amal, dalam targhib wa tarhib. Itu bisa diamalkan. Nah, orang yang selalu mengatakan ini bukan hadis Nabi, ternyata itu hadis Nabi. Nabi mengatakan, ana ukhasimuhu yaumal qiyamah. Saya menjadi musuhnya di hari kiamat. Jadi dua-duanya harus hati-hati. Yang gampang mengatakan hadis Nabi harus hati-hati.
yang selalu mengatakan hadis ini palsu juga harus hati-hati. Kedua-duanya harus butuh riset terhadap riwayat tersebut. Nah, ini terakhir saya tutup, mungkin sudah waktu. Ada amalan diberikan oleh guru ke guru kami, yaitu amalan membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 124.000 kali. Kalau nggak salah ini Habib Ahmad Bafage di Yogyakarta, tempel Habib Ahmad tempel. Dibaca 124.000 kali, bisa dicicil selama 40 hari. Semua hajat yang ada di hati kita, kita iringi dengan salawat tersebut sampai 124.000 kali. Kata beliau, jika diamalkan semua hajat akan digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan angka 40 yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terakhir saya tutup, kita sama-sama berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Allah catat sebagai syuhada bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma hmi al-muslimin fil Qudsi wa Gaza wa fi kulli Palestin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira. Allahumma alayka bil yahud az-zalimin was sahainat az-ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina fihim ajaiba kudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Palestin. Allahumma fugga gaida asrahum wa farriz anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawwi ajizihim. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawwin alaihim. Allahumma harril masjidil aqsa min aydil kuffar wal munafiqin wal musyrikin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lakum minkum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.